adat istiadat itu kan ajaran manusia, Kak. Ini adalah konteks orang yang hanya melakukan ajaran adat tok, bukan ajaran Tuhan. Itu. Loh, kamu ini mau kemana? Ayat 7 udah jelas. Tapi di ayat terakhirnya Tuhan Yesus Ya, juga ada silakan. mengatakan di ayat terakhirnya kan, karena kenapa orang yang berpegang pada adat istiadat itu akan menimbulkan hati kesombongan di Ya ayat iya, 22-nya, karena Kak. cuman adat istiadat tok. Makanya jadinya sombong. Itu tok ajaran manusia. Ngerti nggak? Ini konteksnya adalah orang yang cuman mementingkan adat istiadat tok. Tuhan maunya kamu itu mementingkan ajaran Tuhan daripada adat istiadat. Bukan artinya meniadakan istiadat, berarti kamu harus lebih utamakan Tuhan daripada adatmu, bukan menghilangkan istiadatmu. Loh, masa nggak ngerti? Bahasa Indonesia kan? Apalagi bahasa Aramaik, gimana nih? Kamu Tapi sini aku paham? memahaminya begitu. Kenapa? Karena yang saya perhatikan orang-orang yang saat ini masih berpegang. Aku bukan niat mau memecah belah ya, Kak, tapi aku mau diskusi aja. Sama. Mohon maaf saya agak keras. Iya, Kak. Sudah paham sampai sini? Konteksnya adalah orang yang melakukan hanya adat istiadat tapi tidak Tuhan. Kan itu tadi. Ayat 7 itu paling clear kok dari situ. Karena kalau kita baca dari ayat atasnya itu jelas kali loh, Kak. Kalau Yang Tuhan kamu Yesus mau itu- tanyakan yang mana? Sekarang Ya, kamu bingung dengan pertanyaanmu. Kamu tadi mau ayat 7, sekarang kamu mau ke atas. Boleh ke atas. Kemana aja boleh. Silakan. Iya, yang aku mau tanyakan itu karena narasi kakak yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu datang bukan untuk meniadakan adat istiadat, sedangkan Enggak. Mana dalilnya? Enggak ada kan? sedangkan di pasal ini jelas dari ayat 1 sampai akhir ayat pasal 7 itu Coba kamu Di baca situ ayat jelas. 8-nya itu, padahal jelas banget ayat 8. Coba baca. Ayat 8 aja itu tadi, kitabmu tadi. Itu jelas banget. itu kan kekecewaan Tuhan, perintah Allah kamu abaikan. Baca. Iya, Kak. Ini ayat 8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat Nah, manusia. itu perintah Allah kamu abaikan. Berarti kamu cuma mengadakan adat doang. Aduh, 7 dan 8 itu seirama. Kamu tapi mau apa? Mau kemana? Justru 8 itu jelas banget buat kamu. Perintah Allah kamu abaikan, tapi adat doang. Gitu loh. Artinya adalah kamu jangan mengabaikan perintah Allah. Walaupun kamu mau ibadah, jangan walaupun dengan adat istiadatmu, jangan adat itu malah yang utama. Itu. Aduh, ini mah paham banget ini 1.000 orang. Kok kamu doang yang nggak paham demi narasimu yang Iya, salah? karena kan di situ kan aku memahami Tunduklah kepada dia nggak Alkitab. mengatakan kamu harus mengutamakan adat istiadat gitu. Memang sih Oke, aku sekarang saya tanya, maksud aku- mengutamakan apakah artinya menjadikan satu-satunya itu dengan meniadakan yang lainnya? Saya tanya, mengutamakan itu apa? Berarti ada yang kedua, ada yang utama. Mengutamakan berarti ini yang lebih penting, bukan artinya ini ditiadakan kecuali perintah Tuhan, ya. Ini satu-satunya. Mengutamakan berarti ada yang kedua. Tapi yang paling utama ini bahasa Indonesia, sayang. Masih nggak ngerti? Ada Iya, kedua, utama, yang utama. Berarti ada yang kedua, ada yang ketiga. Kamu utamakan yang Allah, berarti adat istiadat yang kedua, bukan ditiadakan, sayang. Oke. Saya kasih analogi. Kamu misalnya kuliah, ambil jurusan ekonomi, tapi bukan artinya kamu nggak belajar bahasa Indonesia kan? Tapi yang utama adalah ekonomi, bukan meniadakan bahasa Indonesia, betul tidak? Saya kasih analogi, betul tidak? Apakah anak ekonomi tidak belajar juga bahasa Indonesia? Tapi yang utama adalah sudah, sampai sini paham dong. Saya kasih analogi yang lain. Iya, paham, Kak. Oke. Sudah, jangan kamu paksa Alkitab sepaham dengan kamu. Tapi tunduklah kepada Alkitab. Itu yang sebenarnya jadi orang Kristen yang baik. Sampai sini paham? Paham, Kak. Tapi aku pernah baca kan, Kak, waktu Tuhan Yesus mengajar di tempat ibadah, lalu ada orang-orang sedang
dikatakan berdaganglah di pelataran peribadatan itu. Tapi situ kan Tuhan Bukan di marah. pelataran peribadatan di bait Allah. Ya, di bait Allah. Di situ kan jelas Tuhan marah. Tuhan itu kan punya rasa kecewa, tidak ingin diduakan. Karena atau- bukan diduakan, Diduakan. bait Allah tempat ibadah, bukan tempat dagang. Tempat dagang kan ada pasar. Itu. Kenapa kamu jauh? Jauh daripada fungsi bait Allah. Gitu loh, kita fokusnya ke situ, sayang. Jadi kalau itu adalah gereja, itu adalah bait Allah, fungsikan sesuai dengan fungsinya. Karena pasar kan ada. Tuhan Yesus marah karena itu tidak difungsikan sebagai fungsinya. Itu aja. Simple, jangan dibikin ribet. Berarti poin penjelasan kakak, perintah Tuhan dan adat istiadat itu berjalan seiringan gitu ya kak? Itu bukan poin saya, itu perintah Tuhan. Bukan saya, itu bukan narasi saya, narasi Alkitab. Kamu kan mengutamakan narasimu dengan menyalahkan Alkitab. Enggak, tapi di perintah Tuhan di Alkitab pun tidak ada dijelaskan bahwa kamu harus berpegang pada adat istiadat kak. Tapi apakah Tuhan perintahkan kamu hilangkan adat istiadatmu? Kamu tidak bisa menghilangkan kamu dari etni mana. Etnis apa? Bisa kamu hilangkan. Misal kamu orang Batak, ya udah besok hilangin semua marga kalian. Misal kamu orang Padang, hilangin semua, etnismu itu hilang. Jadi kamu seperti orang Israel. Sana. Mau. Besok-besok jangan ngaku Batak, jangan ngaku Betawi, jangan ngaku Jawa, udah. Jangan pakai, udah, kamu gitu aja. Gimana? Kalau kamu bilang adat itu nggak harus dihilangkan, kamu sebenarnya sudah menghilangkan adatmu. Lihat bajumu, kostummu, cara berpakaianmu, cara pandangmu, cara pikirmu aja udah ke barat-baratan. Kalau cara pikir, pola pikir orang Indonesia, dia itu akan lebih rendah hati terhadap gurunya dan dia tidak akan pernah lebih superior dibandingkan gurunya. Itu secara cara pikir orang Indonesia, biar kamu tahu. Tapi apakah sekarang semuanya udah dengan cara pikir Indonesia? Tidak. Tanpa kalian sadari, kalian itu juga sudah menghilangkan budaya-budaya Indonesia. Pernah kepikiran nggak sampai sana? Cara pandang kalian ini sekarang semuanya itu internasional. Terus semuanya mau jadi barat. Kan kita orang timur. Kan udah dibilang kita itu dijadikan murid Yesus, bukan dijadikan bangsa Israel. Setuju nggak? Atau kamu mau dijadikan bangsa Israel, bukan dijadikan murid Yesus? Saya tanya, di dalam sekolah satu kelas, misal kelas 4, di situ ada berbagai macam etnis, suku, ya, ada Batak, Jawa, Betawi, Sunda, semuanya ada di dalam. Ketika kita menjadi murid Yesus, kita menggunakan seragam yang sama. Tetapi setelah itu, apakah kita menghilangkan kita adalah orang Jawa, kita orang Sunda, kita orang Papua, kita orang Manado, kita orang Jawa? Kan enggak. Tetap ada. Jadi kalau kamu dimuridkan, jadilah murid. Ketika kamu masuk ke dalam keluargamu, kamu menjadi keluargamu gitu loh. Jangan jadi orang lain, jadilah dirimu sendiri. Iya betul yang kakak jelaskan, kalau identitas itu nggak bisa dihilangkan kak, tapi mungkin maksud ayat itu tadi udah jelas, jangan dipaksa lagi. ya udah deh kak. Gak usah dipelintir, Aku juga nggak mau jangan. terlalu aku baru belajar. Kan coba. Gak usah dipelintir. Mengutamakan bukan artinya menjadikan satu-satunya, betul nggak? Mengutamakan itu artinya apa? Berarti yang lain dikeduain, ketigain, Memprioritaskan, keempatin, gitu. Bahasa Indonesia aja, nggak usah dipelintir lagi. Ya, tunduk sama Alkitab. Jangan Alkitab dipaksa, atau kamu mau bikin Alkitab sendiri sesuai pemahamanmu boleh. Gimana? Atau kamu mau jadi rasul, ganti ayat, bikinlah. Nggak, aku nggak ada ganti ayat loh kak, aku baca siap. isi Alkitab tadi. Ya, oke. Oke Ada kak, lagi? makasih ya penjelasannya. Tuhan memberkati. Mohon maaf kalau menyinggung ya. Iya kak, ya. Ya. Gitu loh. Aku nih orang Uzbek, tapi waktu aku ngajar aku jadi muridnya Yesus, bukan orang Uzbekistan.
gitu. Itu jelas banget. Mengutamakan berarti ada yang kedua. Ada yang ketiga, bukan meniadakan gitu. Oke ya. Nih ada yang berasa Tuhan ya. Jangan menghakimi juga Kak Agatha. Siapa yang menghakimi? Ya, Sekina, nggak ada yang menghakimi di sini. Tapi nyuruh tunduknya sama Tuhan, bukan menghakimi. Jangan tunduk sama pemahamanmu gitu. Nih udah salah paham kenceng lagi. Gasnya dikurangin dikit sayang. Kalau biasanya 60 ya, larinya 60 km per jam, sekarang 10 km per jam, biar kamu bisa ngeliat kiri kanan. Kamu terlalu kenceng sayang. Tuh Indomaret aja udah kelewat. Oke, kita naikkan lagi yang lain ya. Roster kuat. Roster kuat. Halo Francisca, selamat Iya, pagi. shalom. Salam. Iya, mungkin ini Kak Agatha, mungkin ya pemahaman kita membedakan adat istiadat dengan kepercayaan kepada leluhur. Ya, suatu daerah mungkin kan ada yang bagaimana membedakan mana adat istiadat dengan kepercayaan kepada leluhur, ya mungkin begitu. Iya. Ya karena mungkin adat kita yang memang bertolak belakang dengan firman Tuhan, ya mungkin kita bisa berpikir ya ini yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Contohnya di suatu masyarakat itu sudah turun temurun tentang pembagian daging untuk orang-orang yang dituakan di suatu masyarakat. Tapi karena keadaan ekonomi, orang tersebut tidak bisa memberikan yang sesuai dengan yang sudah berjalan dulu, maka mungkin kita bisa menghilangkan itu. Karena kan kita tidak bisa memaksakan suatu adat yang memang kita melihat keadaan seseorang itu sudah tidak mampu memberi sesuai dengan permintaan. Ya mungkin seperti itu juga. Iya, nggak apa-apa. Hanya cara pandang saja yang belum bisa dipahami itu aja ya, betul Bu. Iya. Ada lagi mungkin yang mau dinarasikan Bu Francisca? Iya, mungkin seperti itu. Jadi ya kita pintar-pintar saja melihat mana yang memang adat istiadat itu yang memang untuk mempersatukan kita, dan mana adat istiadat yang merugikan orang lain. Iya. Bertolak belakang dengan firman Tuhan, dengan kasih, memperhatikan orang-orang yang lemah, mungkin seperti itu ya. Jadi bukan berarti kita tidak menghargai adat istiadat kita, tetap kita menghargai, tetapi kita bisa memilih-milih mana yang sesuai dengan firman Tuhan dan mana yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Betul. Jadi pemahaman kita masing-masing, apa yang kita pahami di Alkitab yang benar-benar yang Tuhan Yesus ajarkan. Iya. Oke, terima kasih. Iya, shalom. Salam. Tuhan berkati Bu Francisca. Amin. Amin. Halo Kak Agatha. Ya, saya kan mau bertanya apa Bang Yuk? Oh iya, saya Kristen juga sih. Cuman saya bingung, itu kan kadang saya pernah dengar orang Islam pernah tanya di debat itu, dibilang kan pernah debat tuh sama orang Kristen nih. Nah, orang Kristen kan dibilang kan salah satu tanda ketuhanan Yesus mengampuni dosa. Nah, terus si Riva itu dia bantah, dia bilang tapi di Yohanes 20 ayat 20 berapa tuh, saya lupa, 23 ya kalau nggak salah. Katanya murid-murid Yesus juga bisa mengampuni dosa, berarti mereka juga Tuhan. Nah, kalau gitu gimana tuh Kak jawabannya tuh? Kamu nanya sama saya tentang? Saya nanya, jadi gini, saya kan lihat debat Islam Kristen. Nah, saya Kristen. Nah, saya lihat itu barusan ini saya kan scroll TikTok kan. Nah, muncul Kak Agatha juga. Sebelumnya saya lihat si Riva berdebat sama orang Kristen. Nah, terus dia orang Kristennya itu dibilang Yesus itu Tuhan. Salah satu tanda ketuhanannya itu bisa ngampunin dosa. Nah, terus
kata si Kristen nih, terus si Islam ini dia bilang kalau misalkan itu dia kasih tahu nih di Yohanes 20 ayat 23 itu murid-murid Yesus katanya juga bisa ngampunin dosa. Nah, dia bilang berarti murid-muridnya juga Tuhan. Nah, terus di situ si Kristennya kebingungan tuh jawabnya. Saya lihat sih nggak bisa jawab dia ya. Nah, itu menurut Kak Agatha gimana Kak? Oh, bukan menurut saya. Di Alkitab kan ada otoritas itu sudah diberikan pada para rasul. Kunci kerajaan sorga kan diberikan kepada para rasul. Matius 16 ayat 18-19. Justru memang Tuhan Yesus itu mengangkat imam-imam menjadi imam di dunia ini. Tuh. Untuk menyatakan kuasanya Tuhan. Otoritas itu dibagikan kepada para rasul. Tapi rasul-rasul itu pun tidak menggunakan otoritas itu seenak-enaknya. Contoh gini Bang, Abang punya satu rumah, ya kan? Terus Abang yang punya kuncinya, karena Abang yang bisa masuk dan keluar kan? Apa aja, siapa aja yang mau Abang masukkan, Abang punya otoritas. Nah, Abang bagikan otoritas itu kepada misal penjaga sebelahnya atau tetangga atau teman Abang. Tapi otoritas itu tetap punya Abang. Hanya Abang bagikan kepada teman Abang aja gitu. Jadi rasul-rasul itu diberikan otoritas mengampuni, tetapi bukan dia yang mengampuni, tetapi Yesus yang mengampuni. Dia hanya menyatakan pengampunan itu kepada gerejanya gitu. Bukan artinya rasul Tuhan, tetapi Tuhan memberikan otoritas itu kepada rasul untuk diampuni melalui dia oleh Tuhan, melalui imam oleh Tuhan. Oh, gitu ya. Tuh. Ada kok ayatnya. Kuasanya dari Tuhan, pengampunannya juga dari Tuhan. Iya, diberikan. Rasul itu menyatakan gitu ya, dibagi kuasanya. Gitu. Mereka menyatakan, tapi yang mengampuni Tuhan Yesus. Pengampunan itu oleh Tuhan melalui rasul. Simpel bahasanya kan? Oh ya. Oke ya, terima kasih Kak Agatha, udah ngerti deh. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Bang? Sudah? Nah, ya udah dulu deh Kak. Ya. Saran aja, kalau Abang udah tahu jawabannya, udah jangan lagi masuk ke sana dan sok-sokan lagi. Nanti diputar lagi, karena Abang hanya membawa satu jawaban. Nanti dia membawa segudang pertanyaan lagi. Mendingan gak usah ikut. Gak usah masuk ke room mereka. Dan ingatkan juga teman Abang yang masuk ke roomnya Ibu Pulu-Pulu tadi, jangan ke situ. Apapun yang mau dinarasikan, mereka nggak akan terima. Mereka hanya akan memutarbalikkan Alkitab kita. Yang belum mengerti Alkitab, yang baru baca beberapa ayat. Saya cuma scroll aja, terus tiba-tiba dia ada kok terus orangnya nggak bisa jawab lagi. Nah, iya, makanya aku bilang. Ada Kak Agatha, saya coba tanya deh gitu. Ya udah. Itu jawabannya ya. Tuhan memberkati. Kak. Ya.